kecil ya. Kecil Ustaz. Kok kecil? Iya Ustaz, sepertinya ada ini. Padahal di sini udah full ini. Ya? Sudah full di situ. Ya kecil biasanya. Enggak apa-apa wis. Yang penting kedengaran. Baik, Sobat FM tentunya masih di Remaja Syariah ya. Kita kali ini sudah bersama Ustadz Hans ya. Dan kita sapa dulu dengan Ustadz Hans. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kabar Ustadz sehat. Dan tentunya Iva juga berharap kabar Sobat FM sehat semua. Mudah-mudahan sehat semua, termasuk Mbak Iva ini. Amin, amin, alhamdulillah sehat juga ini. Dan ini Sobat FM, kita kali ini mau ngobrolin soal remaja tentunya ya, di Remaja Syariah dengan tema kali ini yakni style Islami ya dalam tren masa kini, dalam mengikuti tren masa kini. Dan yang kita tahu nih Sobat FM dan juga Ustadz tentunya ya, kali ini benar-benar mau booming sekali nih ya soal Korea kayak gitu Ustadz. Aduh, dari musik-musiknya, bahkan juga dari yang namanya penampilan ala style Korean kayak gitu sudah benar-benar berpengaruh banget sama remaja kali ini. Sudah jadi pandemi gitu ya. Benar Ustadz, udah jadi virus ya. Kalau kemarin udah ada virus corona, sekarang virus Korea ini. Bahkan ini lebih awal kayaknya Mbak. Sebelum corona sudah ada itu yang namanya virus. Kalau dari jurnal yang saya baca ini Ustadz katanya 10 tahun yang sebelumnya sudah memang hadir ya di sejak tahun 2000-an ya. Benar Ustadz. Dan bagaimana nih Ustadz terkait dengan Korean style seperti ini yang sudah membooming tentunya. Kita kali ini dengarkan terlebih dahulu ya mukadimah dari Ustadz Hans. Baik, terima kasih Mbak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sobat Basa, khususnya sobat remaja muslim yang ada di rumah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya di Remaja Syariah, membahas persoalan-persoalan kehidupan remaja. Dan hari ini kita membahas tentang style Islami dalam mengikuti tren masa kini. Style itu gaya Mbak ya. Jadi gaya Islami, artinya tema ini ingin mengajak sobat remaja muslim ketika ketika tren ya, ketika tren itu tak bisa ditolak oleh kaum remaja, khususnya kaum remaja muslim, apakah masih ada peluang atau celah tidak menolak budaya mereka tetapi tetap tampil Islami, kan begitu maksudnya Mbak ya? Iya. Nah, artinya kita sekarang sedang mencari solusi nih. Ya, tentu kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi, perkembangan banyak hal seputar kehidupan di dunia ini, terutama terkait kehidupan remaja, memang tidak bisa lepas dari tiru meniru gitu ya. Tidak lepas dari gaya seseorang yang terinspirasi oleh seseorang yang menjadi idolanya. Nah, mulai dari cara berpikir, mulai dari kehidupan, bahkan persoalan penampilan atau gaya. Nah, berbicara tentang tiru meniru, tentu ini tidak hanya Korean style atau yang dikenal dengan K-pop ya Mbak ya. Kalau K-pop itu saya pelajari, K-pop itu
kependekan atau singkatan dari Korean pop kan begitu Mbak ya, Korean pop. Ustaz. Bisa lagunya ya, bisa gayanya, bisa penampilannya ya. Tapi tidak hanya Korean pop sebenarnya. Dulu sebelum ada namanya wabah atau demam K-pop ini, ada namanya American Style gitu ya. American Style atau gaya-gaya Eropa. Yang sampai sekarang sebenarnya masih ada Mbak ya, yang tercermin dalam penampilan anak punk gitu ya. Nah, kalau anak-anak punk itu sebenarnya ada sisa-sisa kehidupan ala barat yang masih menempel dan masih terlihat pada gaya-gaya remaja sekarang ya. Nah, belakangan mulai tahun 2000-an ini bergeser dari gaya-gaya Eropa menjadi gaya-gaya Korea ya. Nah, ini tentu menarik untuk dibicarakan, baik itu seputar dampak negatif maupun positif dari bagaimana seorang remaja muslim meniru gaya-gaya mereka. Nah, seseorang meniru atau terinspirasi oleh kehidupan seseorang yang diidolakan itu sebenarnya dilihat dari banyak hal, Mbak. Paling tidak ada dua kemungkinan ya, atau ada dua dampak yang bisa dirasakan oleh seseorang. Apa itu, Ustaz? Dampak positif dan negatif ya. Artinya tidak setiap apa yang kita tiru itu, tidak setiap seseorang atau tidak setiap sesuatu yang kita jadikan inspirasi itu selalu berdampak negatif, kadang-kala juga berdampak positif. Ada juga yang sebaliknya tidak selalu berdampak positif, kadang-kadang justru lebih banyak dampak negatifnya. Apa yang mempengaruhi dampak positif dan negatifnya itu? Tergantung bagaimana kita, atau tergantung bagaimana cara remaja menyikapi dan menjadikan mereka inspirasi. Contoh ya, kalau kita berbicara tentang yang lagi tren sekarang nih, tren masa kini, itu remaja kan lagi gandrung, lagi demam K-pop ya, Korean style ya. Nah, biasanya tanda-tanda orang yang lagi K-pop, atau kalau istilahnya kelompok K-pop ini orang yang mengidolakan Korea itu dikenal dengan K-popers gitu ya kan, begitu Mbak ya, K-popers. Nah, mereka itu tanda-tandanya kalau seseorang remaja itu lagi terjangkit demam K-popers. Saya bilang terjangkit karena kalau sudah K-popers itu biasanya sudah agak beda dengan yang lain gitu ya, beda dengan kehidupan remaja lainnya. Tanda-tandanya adalah dia lebih suka berlama-lama menyaksikan atau melihat hal-hal yang terkait dengan artis idolanya yang berasal dari Korea gitu Mbak ya. Dia suka lagu-lagunya, kan begitu biasanya ya. Yang paling banyak adalah suka drama-drama Korea, yang bikin baper katanya anak remaja gitu ya. Nah, bahkan mengoleksi foto-fotonya ya, sampai di dinding kamar. Di dinding kamarnya itu ada foto-foto Korea, foto-foto artis-artis Korea. Kalau yang cewek biasanya nempelin foto-foto artis cowoknya. Kalau yang cowok biasanya nempelin artis yang cewek-ceweknya begitu Mbak ya. Saya kalau saya pribadi tidak hidup pada masa itu karena saya lahir tahun 70-an ya. Jadi waktu itu masih American style yang banyak, gaya-gaya Eropa gitu ya. Bahkan ada yang agak parah ini, itu dia akan melakukan segala cara dan berjuang bagaimana dia bisa bertemu dengan sang idola, meskipun bertemu secara langsung, secara offline Mbak ya. Misalnya bertemu meskipun dia hanya sebatas nonton konsernya ya. Yang parah lagi, dia rela merogoh kocek hingga jutaan bahkan ratusan juta rupiah demi bisa menyaksikan atau bisa bersama-sama dengan sang idola gitu ya. Nah, gejala-gejala ini gejala-gejala yang lain gitu ya, sampai meniru gaya-gaya mereka. Kita yang orang Indonesia yang rambutnya hitam ya, kemudian terinspirasi untuk meniru rambut-rambut mereka yang agak-agak pirang-pirang dikit gitu ya, yang ikal kemudian diluruskan kan begitu Mbak ya. Nah, yang susah yang matanya tidak sipit kemudian disipitkan, ini yang agak susah ini. Jadi anak Korea banget. Nah, ya. Berbicara tentang K-popers ini, salah satu gejala yang paling banyak dialami oleh remaja, maka tentu
bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Yang positif itu adalah ketika mereka mengidolakan remaja-remaja Korea itu terinspirasi oleh semangatnya untuk maju. Ya, semangatnya untuk sukses. Ya, bagaimana mereka sukses gitu ya. Bagaimana mereka menapaki karir sehingga sukses menjadi terkenal. Bahkan kabarnya ini orang-orang Korea itu lebih cerdas gitu, Mbak. Ya, orang-orang apa namanya remaja-remaja Korea itu cerdas-cerdas gitu. Kalau terinspirasi oleh kecerdasannya, maka saya pikir positif tuh, Mbak ya. Tetapi kalau berbicara dampak negatif itu ada yang masih sedang-sedang saja negatifnya, ada yang sampai parah. Yang masih taraf pemula gitu ya, taraf pemula itu biasanya diawali dia rela menghabiskan waktunya berjam-jam hanya demi menyaksikan sinetron Korea atau mendengarkan lagu-lagunya. Nah, ini tidak ada masalah sih selama tidak sampai mengganggu aktivitas-aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh kaum remaja. Misalnya belajar, ya. Atau kalau kita berbicara dalam konteks agama, kalau kemudian sampai dia berlama-lama nonton film Korea sampai menyebabkan ia meninggalkan atau lupa sholat, ya. Nah, ini menjadi masalah kan? Nah, ini salah satu dampak negatifnya. Sampai dia lupa waktu, bahkan dia sampai lupa tidak membaca buku, bahkan tidak sempat membaca Al-Qur'an yang memang dianjurkan di dalam agama. Ini menjadi persoalan. Kemudian dia rela mengeluarkan koceknya ratusan ribu membeli poster-poster, atau bahkan dia mengeluarkan uang ratusan juta sampai dia kemudian mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih penting di masa depannya. Ini sudah agak parah, Mbak. Yang lebih parah lagi yang dampak negatifnya ini karena dari saking mengidolakan artis-artis Korea, kemudian dia rela melakukan apa saja demi ingin bertemu dengan idolanya. Bahkan ada kabar ini sampai ada yang rela merelakan dirinya ditiduri oleh sang idola. Nah, ini kan sangat berbahaya kalau sampai kemudian gaya-gaya kehidupan mereka itu menjadi bagian dari kita sampai kita lupa dengan jati diri kita sebagai kaum remaja, gitu kan ya. Kita mungkin yang mungkin masih taraf wajar lah gitu ya. Ya, kalau masih sebatas ngoleksi gambar-gambarnya gitu kan ya. Ada sampai berfantasi, Mbak. Ada yang sampai berfantasi dia menempelkan foto di kamarnya, seakan-akan ketika tidur ia seakan-akan ditemani oleh artis pujaannya karena fotonya melihat dirinya. Nah, ini kan sudah penyakit psikis ini, Mbak ya. Kalau dilihat dari kacamata psikis, maka dia sudah sakit jiwa. Nah, kalau sudah sakit jiwa ini dari kacamata psikologis ada masalah berarti ya. Ada ada kecemasan dalam dirinya, ada ketertarikan yang berlebihan. Ini kalau dalam ilmu psikus itu disebut dengan sakit sakit praning, sakit praning namanya ya, sakit jiwa alias yang menyebabkan turunnya fungsi-fungsi saraf di otak yang disebabkan oleh ketertarikan yang berlebihan kepada seseorang. Nah, sehingga kemudian dia kehilangan akal sehat, dia berpikir waras, berpikir warasnya dengan hayalannya itu tidak berimbang. Sehingga bahkan lebih luas, lebih besar hayalannya daripada berpikir warasnya. Akhirnya kemudian dia tidak normal hidupnya. Nah, ini dari sisi psikis, dari sisi agama tentu lebih menarik lagi ini. Saya kira ini penting ya, sekedar pengantar saja pada pertemuan kali ini, Mbak. Baik, terima kasih mukadimahnya. Masya Allah, itu tadi ya sekilas yang sudah tersampaikan oleh Ustadz Hans terkait dengan demam Korea ya. Dan kalau tadi Iva dengar nih dari Ustadz, katanya kan beliau tadi bilang bahwasanya dari dampak-dampak negatif ya, apakah itu juga bisa berpengaruh sama fanatik nih Ustadz ya. Nah, kalau semisal iya, nah bagaimana sih buat para remaja yang apalagi yang udah bener-bener ngefans banget sampai fanatik gitu, apakah ada solusi dan bagaimana nih Ustadz untuk remaja saat ini? Ketika sudah fanatik itu fanatisme ya, fanatisme disebut penyakit fanatisme itu ketergantungan atau ketertarikan keinginan untuk perasaan mengidolakan yang timbul dalam dirinya itu secara sudah tidak wajar, itu sudah bisa masuk kategori fanatik ya, Mbak ya. Nah, sehingga kemudian timbullah ketertarikan sekaligus kecemasan ya. Dia sepintas merasa senang karena dia tertarik
dengan seseorang yang ia idolakan, tetapi dari sisi lain ada kecemasan-kecemasan di dalam dirinya yang dia tidak mampu kendalikan gitu ya. Ketertarikannya itu apa? Dia ketagihan, Mbak. Yang remaja kita itu sering nagih keinginan-keinginan yang timbul dalam dirinya secara kejiwaan, ya. Bahkan kalau di dalam istilah narkoba itu dia dibuat sakau. Dia merasa tidak tenang kalau dia tidak menyaksikan sinetron. Bahkan dia kalau lewat satu malam saja tidak nonton sinetronnya gitu ya, tidak mendengarkan musik-musiknya, tidak melihat foto-foto yang idolakan, dia merasa gelisah. Nah, ini kan sudah fanatisme yang berlebihan ya. Apalagi kemudian dia kehilangan akal waras, dia merelakan dirinya tidur dengan sang idola dalam ikatan yang tidak sah dalam agama. Itu sudah fanatisme yang berlebihan. Dia melakukan apapun caranya di luar kemampuannya. Ini sudah fanatisme. Apa yang solusinya yang bisa dilakukan adalah, pertama adalah tentu seorang remaja perlu pemahaman yang cukup. Bagaimana batas-batas dia suka terhadap seseorang, ya. Suka boleh, tetapi suka yang wajar, ya. Bukan berlebihan, ya. Bahkan di dalam agama diajarkan yang pantas kita idolakan adalah orang-orang yang menginspirasi kita untuk sesuatu yang lebih yang baik. Ya, misalnya guru-guru kita, ya. Bagaimana guru-guru kita memberikan ilmu kepada kita sehingga membuat kita seperti ini. Kita mengidolakan guru itu. Kemudian mengidolakan orang tua, ya. Tentu untuk menanamkan idola kepada orang tua, kepada guru ini adalah harus membekali diri dengan kemampuan apa jasa mereka terhadap kita. Kemampuan menelaah, ya. Ilmu tentang bagaimana mengetahui jasa-jasa guru, jasa-jasa orang tua, ya. Bahkan di dalam agama itu diajarkan bagaimana kita seharusnya mengidolakan satu sosok yang betul-betul pantas diidolakan. Siapa itu? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hal, ya. Di dalam hal kepemimpinannya, di dalam hal akhlaknya terutama. Wa innaka la'ala khuluqin azim, katanya gitu kan, ya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sungguh-sungguh mulia, ya. Bahkan akhlak Nabi Muhammad itulah akhlak yang satu-satunya sosok yang betul-betul patut dijadikan idola. Nah, ini tidak semua remaja bisa melakukan. Kenapa? Karena tidak diperkenalkan tentang sosok Nabi kita, Nabi Muhammad. Tidak diperkenalkan tentang sosok pentingnya dan betapa besar jasa seorang guru dan orang tua sejak dini. Nah, disinilah kemudian pentingnya belajar ilmu agama. Karena dalam ilmu agama yang mengajarkan seperti itu, Mbak, ya. Dan itu Ustaz, waduh itu tadi ya, jadi jawaban dari Ustaz sangat bijak sekali. Jadi memang harus diperkenalkan sejak dini ya, dari semisal kayak kisah-kisah ya, ya, kisah-kisah para nabi, ya, biar nantinya putra-putrinya terutama ini para remaja saat ini jadi tidak langsung ketagihan gitu dengan datangnya yang namanya demam Korea kayak gini, Ustaz. Betul. Dan ini ada yang bergabung, Ustaz. Oke, monggo silakan. Ya, di seputaran alun-alun katanya. Nah, ini Indah punya saudara, Ustaz, dan dia ini sudah kuliah di luar negeri. Alhamdulillah kalau begitu ya, Ustaz, ya. Tetapi masalahnya yang dipertanyakan gimana sih cara yang kita itu menjaga akhlak dan juga iman kita di luar negeri, sedangkan di luar negeri itu kan aturannya beda dengan aturan Islam nih, Ustaz. Ya, pertama sebelum berangkat ke luar negeri, kalau kita masih mau berangkat ke luar negeri, kita mesti membentengi diri dengan ilmu agama yang cukup, ya. Minimal kita harus mengerti tentang ilmu etika dan ilmu moral, ya. Ilmu bagaimana kita bangga terhadap budaya ketimuran kita, bahwa bagaimana kita bangga terhadap budaya kita sebagai orang Indonesia, ya, sehingga kemudian kita tidak minder ketika di sana, bahkan kita bangga tampil sebagai seorang Indonesia daripada tampil meniru-niru mereka, gitu kan, ya. Nah, ini penanaman yang penting sebelum berangkat ke luar negeri. Tapi kalau kemudian terlanjur berangkat ke sana, kita harus banyak memberikan masukan-masukan yang positif kepada saudara kita yang di sana, ya. Masukan positif itu berupa nilai-nilai kebaikan di dalam ilmu apapun itu,
terutama dalam ilmu agama, bahwa tampil sebagai diri sendiri itu lebih bagus. Tentu tampil diri sendiri yang tidak melanggar aturan-aturan dalam agama ya Mbak ya. Artinya ketika kita tahu bahwa kehidupan barat, ketika dia ada di barat, di Amerika atau di Korea, ketika kita tahu bahwa kehidupan mereka itu ada sesuatu yang tak pantas kita lakukan, maka jangan kita lakukan. Tetapi kalau ada kehidupan mereka yang sangat menginspirasi, misalnya kedisiplinannya, semangatnya untuk meraih apa yang dicita-cita, misalnya gitu ya, meraih sukses di dalam kehidupannya, kita patut ajungi jempol. Karena di Barat atau bahkan di Korea ada yang lebih dari mereka itu, Mbak. Kabarnya itu apa? Nilai kedisiplinannya ya, disiplin dalam menjaga kebersihan, disiplin di dalam menegakkan aturan-aturan, baik itu aturan di dalam lingkungannya ataupun aturan yang dibuat oleh negaranya, itu sangat disiplin. Nah ini mungkin yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Tapi hal-hal yang tidak bagus kita lakukan, itu janganlah. Misalnya kalau kita tahu bahwa kehidupan mereka kehidupan bebas misalnya gitu ya, bisa berhubungan dengan siapapun yang bukan muhrimnya kapan saja dan di mana saja, lalu kita tahu bahwa itu tidak baik, bahkan sangat melanggar agama, aturan agama, maka jangan dilakukan ya. Kita harus bisa melawan keinginan-keinginan dan godaan-godaan dari orang lain yang ada di sekitar kita di mana kita berada di tempat itu. Kalau di Amerika ya di Amerika, kalau di luar negeri di Korea atau bahkan dimanapun begitu kan. Jadi harus kita modal dulu ya Ustadz ya dari sini. Jadi harus diperdalam dulu kayak Islamnya, kayak imannya, akhlaknya. Betul. Lalu kalau sudah ready ya sudah siap, jadi kita tus aja ya Ustadz ya. Benar. Baik, kita akan lanjut lagi tentunya Ustadz setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Maka untuk Anda Sobat FM yang ingin bergabung, Iva ingatkan kembali ya, bisa langsung aja di via SMS dan juga teleponnya seperti Indah tadi di seputaran alun-alun ya. Di via WhatsApp-nya di nomor 081 130 19931 atau juga bisa di via WhatsApp-nya di 081 135 9931. Maka tetap di Remaja Syariah, yuk hijrah jadi lebih syar'i.
Iya, masih dipancarluaskan dari kawasan elit Jalan Nagrek 109 Situbondo. Tentunya kita masih di Remaja Syariah. Yuk hijrah jadi lebih syar'i. Tentunya kita masih bersama dengan Ustadz Hans ya. Di tema kita kali ini yakni style Islami dalam mengikuti tren masa kini. Yang mengkerucut pembahasannya yakni tentang Korean style kayak gitu ya, dan juga demam Korea. Dan kalau tadi Ustadz kan bilang bahwasanya kita harus bisa memetakan yang namanya mana sih sisi baik dan juga mana sih yang namanya sisi buruknya. Betul. Dan kali ini ada Ritva Ustadz, ini dia dari Panji Kidul, dia menanyakan katanya gimana sih caranya mengasah hati kita agar lebih sering mengatakan benar kayak gimana ya Ustadz ya, di pikiran kita itu kayaknya salah tapi di hati itu kayak benar kayak gitu. Jadi kita mau ngikut ya enggak sih gitu. Jadi dia kayak bingung gitu. Jadi mau ikut keyakinan mengikuti kata hati ya, atau mengikuti pikiran. Iya. Atau tambah lagi, mengikuti pikiran, mengikuti kata hati atau mengikuti kebenaran. Gitu ya. Aduh, kayak terakhir itu kayak seru banget tuh. Ya. Jadi bagaimana nih Ustadz solusinya? Ya, karena hidup itu kan tidak bisa hanya diukur oleh aturan dan kebenaran versi kita, kan begitu kan? Bahwa dalam hidup kita itu ada aturan yang harus kita jadikan acuan untuk agar kehidupan kita itu sesuai dengan jalurnya dan bisa mencapai tujuan yang sebenarnya, yang tujuan pada hakikatnya, kan begitu kan ya. Nah, oleh karena itu aturan itu disebut dengan, kalau di dalam agama itu disebut dengan aturan agama, yang itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, dan perkataan para ulama ya. Kalau di dalam madhab Syafi'i itu yang bisa dijadikan aturan dalam hidup itu ada 4, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas. Ijma' itu adalah perkataan para ulama. Ketika kita tidak bisa hidup di masa Nabi, kita mungkin tidak tahu ajaran-ajaran Nabi yang sebenarnya dan bagaimana kita memahami pesan-pesan Nabi, maka kita mengikuti perkataan-perkataan para ulama ya, yang lebih banyak tahu ilmunya tentang ajaran-ajaran yang benar di dalam Islam. Nah, oleh karena itu, ketika kita dihadapkan pada kebenaran yang menurut kita benar dan menurut pikiran salah, lalu kita kembalikan, itu kan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit mungkin ya. Maka ketika kita tidak punya acuan, maka akan galau kita akhirnya, galau. Ini mana yang benar? Kegalauan itu terjadi itu kan karena kadang-kadang kita tidak tahu mana yang benar, kan begitu kan? Mengikuti kata hati, faktanya ketika diterapkan kadang-kadang justru merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain, kan begitu kan? Pun juga begitu, apalagi mengikuti pikirannya diikuti dengan hawa nafsu misalnya, diikuti dengan hawa nafsu, diikuti dengan berbarengan dengan emosi, maka itu bisa berdampak tidak baik ketika dilaksanakan. Maka apa solusinya? Maka kita kembalikan pada konsep kebenaran. Konsep kebenaran itu seperti apa? Konsep kebenaran dalam agama yaitu dikembalikan kepada aturan-aturan di dalam agama, bahwa misalnya membuka aurat gitu ya, membuka aurat bagi laki-laki maupun perempuan di dalam agama itu tentu ada aturannya ya. Bahkan kalau kita membuka aurat itu, maka kita akan terperangkap pada dosa. Nah, ini aturan agama kan. Hati ketika ada mengatakan, saya kan buka aurat itu untuk penampilan, supaya saya bisa tampil kece kan gitu kan, supaya bisa menarik perhatian. Benar dong, itu hak saya. Itu kalau dikembalikan kepada hati, ketika hati itu tidak lagi dibarengi dengan rambu-rambu keagamaan, kan begitu. Sama juga dengan pikiran. Yang penting saya tidak mengganggu orang lain, kan gitu. Persoalan orang lain mengganggu soal orang lain terganggu oleh saya, EGP emang gue pikirin. Nah, ini kan kalau kata orang Madura kardiman namanya. Karpatibi pokoknya nyaman kan. Karpatibi pokok, padahal kan tidak seperti itu. Di dalam agama itu diajarkan apapun yang kita lakukan adalah bagaimana yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk diri kita, bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain, kan begitu kan ya. Bahkan tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana apa yang kita lakukan itu bernilai kebaikan, bernilai pahala, yang ganjarannya nanti itu adalah
nanti kita juga yang akan merasakan ketika kita berada di kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat nanti, kan begitu. Iya, baik Ustadz. Waduh, ya itu tadi. Semoga aja nanti kita bisa terbuka hatinya ya dari sepatah-dua-patah kata juga dari Ustadz Hans baru saja ya. Oleh karena itu belajar agama itu penting, Mbak. Iya. Belajar untuk supaya kebenaran itu ada acuannya. Iya. Tidak hanya sekedar menuruti kata hati, apa yang kita yakini benar itu belum tentu benar. Iya. Karena Kebenarannya. kebenaran itu, kebenaran yang kita yakini benar, kebenaran yang kita pikirkan benar, itu belum tentu benar. Ingat itu. Iya. Apa yang menentukan benar dan tidaknya? Maka aturan. Kalau aturan dalam bernegara, ada undang-undang. Yes. Ada Undang-Undang Dasar Negara 45, ada Pancasila, kan begitu kan ya? Ada kalau sama dengan naik kendaraan di jalan raya, ya, kalau kita mengikuti aturan pikiran hati, mau pakai helm, mau nerobos lampu merah, terserah kan, itu jalan-jalan gue kan, itu kepala gue kan, gitu kan, ya, badan gue, ya terserah lah. Tapi kalau kemudian kita berpedoman pada aturan, bagaimana aturan berlalu lintas, maka kebenaran tidak bisa lagi diukur oleh hati dan pikiran kita semata. Nah, gitu. Patokannya adalah kebenaran. Ya, aturan di dalam kehidupan kita. Kalau dalam agama pun begitu. Ya baik Ustadz. Waduh, dan kita kali ini sudah di menit 49. Itu tandanya apa? Berarti kita harus pamit undur diri. Tetapi sebelum pamit, Iva minta ini Ustadz ya, buat Sobat Bas FM dan juga remaja semuanya di sini di Kota Santri, kira-kira pesan apa sih yang dapat kita tarik tuh dari tema kita di edisi kali ini, Ustadz? Pertama yang ingin saya sampaikan, kalau kita mau mencari idola, seperti yang tadi saya katakan adalah banyak di sekitar kita. Guru-guru kita yang mengajarkan kita banyak kebaikan, nilai-nilai kebaikan ya. Kemudian orang tua kita. Ini adalah figur-figur yang tidak perlu jauh-jauh kita mencarinya. Kok cari jauh-jauh orang tua kita loh dulu, meskipun kadang-kadang tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tapi bisa menyekolahkan kita sampai sarjana kan begitu kan? Luar biasa dia kan ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita meneladani sosok yang paling pantas untuk diidolakan. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah sudah sabdakan surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini kan sudah bermakna idola ini, Mbak ya. Ya, artinya yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya pada diri Muhammad itu ada uswah, ada suri tauladan yang baik ya. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hati-hati dalam mengidolakan seseorang. Ya. Kenapa? Karena ada pertama ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa mengidolakan seseorang itu akan menentukan nanti di akhirat dengan siapa kita berteman. Ya. Dalam surat Al-Mujadalah dijelaskan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita mengidolakan orang-orang yang tidak beriman, apalagi sampai kita ikut gaya kehidupan mereka, maka nanti kita akan berkumpul dengan mereka. Ya, tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, tidak akan berkumpul bahkan dengan orang-orang yang baik, yang ahli surga. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis la yuhibbu ahada qauman illa husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita mengidolakan artis K-pop sampai berlebihan, sampai meninggalkan sholat, sampai kita lupa kepada nabinya, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita kemudian sampai merelakan harga diri kita demi idola kita, maka pasti kita akan berteman dengan mereka nanti di akhirat, di hari kiamat, sebagaimana hadis tadi itu ya. Yang pesan yang terakhir, nah ingat kata pakar psikologi, sesuatu yang fanatisme yang berlebihan, gemar berlebihan, mengidolakan seseorang secara berlebihan itu akan melahirkan kecemasan. Kecemasan itu akan melahirkan fanatisme. Fanatisme itu akan melahirkan kegilaan. Kegilaan itu akan melahirkan kehilangan akal sehat. Orang kalau sudah kehilangan akal sehat, maka akan kehilangan berpikir waras.
hayalannya akan lebih besar dari pikiran warasnya, maka ini bisa menyebabkan dia tidak normal lagi dalam kehidupannya. Kita mungkin merasa tidak gila, tapi sebenarnya dia sudah gila, ya, gila karena dia sudah tidak lagi berpikir jernih dan waras hanya karena dia mengidolakan seseorang yang sebenarnya mungkin kalau bahasa saya kurang pantas diidolakan, ya. Ya, saya kira itu ya Mbak, yang mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi kita sudah ya kebersamaan kita tentunya bersama Ustadz Hans ya di topik kita kali ini, di obrolan santai di sore hari kita kali ini ya. Dan tentunya semoga pesan yang tadinya tersampaikan dari Ustadz Hans benar-benar bermanfaat ya teman-teman semuanya, dan juga benar-benar bisa menambah wawasan Anda semua. Dan Sobat Bahasa FM, ini sudah di menit 53, dan sebelum Iva pamit, Iva salam dulu ya. Ada adik Uswa di sana, dan juga ada Robik dari Kawan ya, dan juga ada Bapak Haji Balok ya di Tanjung Kidul. Salam semangat terus tentunya, semoga hari-harinya berjalan dengan lancar ya aktivitasnya. Dan Sobat Bahasa, janganlah menilai sesuatu